Enggak, belum. Dari sudah semua siap. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ini kita bisa kembali membaca kitab Minhajul Muslim, yaitu pembahasan fil adabi ma'al khalqi, adab bersama makhluk. Sekarang kita masuk yang baru, yaitu yajib al-ukhuwah, yaitu termasuk di antara adab bersama makhluk, yaitu adab terhadap saudara. Jadi tata cara berakhlak kepada saudara. Kalau di kitab Antum halaman berapa? 111. Yaitu al-ikhwatu. Al-ikhwah ini kalau dalam bahasa Arab bentuk jamak, mufradnya apa? Akhun. Akhun itu saudara. Kalau ikhwatun banyak saudara. Nah, kenapa demikian? Karena kita sebagai anak punya kakak, punya adik. Nah, punya kakak, punya adik. Ada yang nggak punya kakak? Nggak punya kakak. Berarti paling pertama. Ada yang masih punya adik? Oh, banyak. Ya, banyak yang masih punya adik. Nah, ya sudah, kalau memang antum posisinya sebagai anak pertama, posisinya sebagai anak pertama, maka nanti bagaimana, apa yang harus dilakukan oleh kakak terhadap adik.
Kalau posisi antum sebagai adik, nah itu nanti apa yang harus dilakukan kepada kakaknya. Tak antum bilang kakak, atau bilang mas, atau bilang mbak kalau kakaknya perempuan. Baik, ya, siap, kita baca ya. Kita baca pelan-pelan. Kita mulai bismillahirrahmanirrahim. Tapi supaya tenang, nanti mengartikannya juga bisa enak. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah, al-muslimu yara, seorang muslim melihat, yara, melihat, annal adaba, bahwasanya adab, ma'al ikhwati, bersama saudara, kal adabi ma'al aba, seperti adab bersama ayah. Wal abna'i sawa'an, dan anak juga sama. Fa'alai, ayat itu fa'alai ikhwati sighar, maka bagi fa'alai, maka bagi al ikhwati sighar, saudara kecil, dalam kurung adik, fa'alai ikhwati sighar, maka bagi saudara kecil, dalam kurung adik, atau kalau tematikan maka sebagai adik ya juga tidak apa-apa. Minal adabi, memiliki adab, minal adabi, memiliki adab, nahwa, kepada ikhwatihim al-kibar, kepada kakak mereka atau kepada saudara mereka yang besar. Maka na'alaihim, apa yang ada bagi mereka, atau seperti apa yang ada pada mereka, maka na'alaihim, seperti apa yang ada pada mereka, li'abaihim, terhadap bapak mereka. Wa anna 'alal ikhwatil kibar, kecepatan dah. Wa anna 'alal ikhwatil kibar, dan bagi saudara besar, nahwa ikhwatihim as-sighar, terhadap saudara mereka yang kecil,
makana li abawaihim, seperti apa yang ada, makana li abawaihim, seperti apa yang ada, li abawaihim, terhadap orang tua mereka, alaihim, atas mereka, min huquqin wa wajibatin, min huquqin, berupa hak, wa wajibatin, dan kewajiban, wa adabin, dan adab-adab, wa dzalika, dan yang demikian itu lima waroda, sebagaimana terdapat hadis. Hakku kabiril ikhwati, hak saudara besar, hakku kabiril ikhwati, hak saudara besar, ala sigharihim, atas yang kecil, kahaqqil walidi, seperti haknya ayah, ala waladihi, atas ayahnya atau atas anaknya. Tapi di situ ada catatan kaki, Al-Baihaqi, hadis riwayat Imam Baihaqi, wa huwa dhaifun, hadisnya dhaif. Kita tekan dulu ya yang satu lagi. Waliqalihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, birra ummaka wa abaka, birra ummaka wa abaka, berbaiklah kepada ibumu dan ayahmu, wa ukhtaka wa akhaka, dan kakak perempuanmu, wa akhaka, dan kakak laki-laki. Tsumma adnaka, kemudian setelahnya, fa adnaka, dan setelahnya, tsumma adnaka, kemudian fa adnaka itu kemudian adikmu, ya, adnaka bawahmu yaitu adikmu, fa adnaka, dan seterusnya. Baik. Jadi pembahasan kita sekarang apa? Berbuat baik kepada saudara. Sebagaimana tadi disampaikan, masing-masing di antara kita ada yang punya kakak, ada yang punya adik, ada yang tidak punya kakak,
tidak punya adik. Ada yang punya kakak, nggak punya adik. Ada yang punya adik, tidak punya kakak. Nah, alhamdulillah di dalam agama kita semuanya diatur. Sebagai kakak misalnya. Nah, sebagai kakak, apa yang harus dilakukan terhadap adik-adiknya? Sebagai adik, nah ini secara umum, sebagai adik apa yang harus dilakukan terhadap kakaknya? Nah ini bahasa Jawa, ini harus diperhatikan. Kalau nggak punya kakak, nggak punya adik, nah ini mungkin nggak ada pembahasan di sini. Atau putra tunggal, nah, putra tunggal, kakak nggak punya, adik nggak punya. Ada yang seperti itu? Nah, ada. Kakak tak punya, adik tak punya. Berarti fokus berbuat baiknya hanya kepada orang tua dan kerabat. Nah, sekarang bagi yang punya kakak, bagi yang punya adik, apa yang harus dilakukan? Nah, di sini dijelaskan ya, seorang muslim maka dia melihat atau memandang bahwa berakhlak bersama saudara, apakah itu sebagai kakaknya atau sebagai adiknya, ini sama halnya beradab antara ayah terhadap anaknya atau antara anak terhadap ayahnya. Jadi bagaimana kalau begitu? Antum sebagai kakak, terhadap adiknya. Nah ini, antum sebagai kakak terhadap adiknya, berarti apa yang harus dilakukan oleh kakak terhadap adik itu seperti apa yang dilakukan oleh ayah terhadap anaknya. Nah ini, antum punya adik, maka bagaimana antum mengajari mereka? Misalnya antum sebagai kakak sudah pinter membaca Al-Quran, sedangkan adiknya belum, masih TK. Ayo dik, kakak belajar apa? Iqra misalnya. Ayo dik, kakak ajari doa mau makan, doa mau tidur, doa mau masuk masjid, doa keluar masjid, yang diajarkan kepada adik di TK. Nah, antum sebagai kakak memurojaah, mengulangi apa yang diajarkan oleh ustazah di TK misalnya, menulis. Nah, maka antum sebagai kakak mengajari adiknya untuk bisa menulis. Nah, seperti itu. Juga apa? Melindungi. Nah, kalau adiknya ingin bermain-main, maka antum sebagai kakak mendampingi adik di dalam bermain. Jangan sampai adik bermain dengan permainan yang membahayakan. Misal adiknya bermain api, maka sebagai kakak tidak boleh diam. Nah, kalau sekarang harus diam. Nah, ketika melihat adiknya misalnya mendekati sampah yang dibakar, maka enaknya bagaimana? Dibiarkan apa? Nggak boleh dekat-dekat. Biarkan aja. Waktunya kebakar. Nah, itu tidak boleh. Apalagi antum pas pulang mungkin asyik bermain HP. Nah, sedangkan adiknya dibiarkan bermain sendiri, itu tidak boleh.
Gimana kalau diajak bermain? Wah, ini membahayakan, bahaya itu. Ya, Gak bayar. malah apa kadang HP yang dipegang adiknya direbut. Nah, ini tidak boleh. Mumpung apa? Mumpung pulang, mumpung ada kesempatan bermain HP, apa yang dipakai adik, nah itu tidak boleh. Ya, nah ini. Jadi kita sudah belajar, sudah kita pelajari apa hak apa kewajiban orang tua terhadap anak. Nah, ini. Nah, maka sekarang fa'alail ikhwati sighar. Nah, maka bagi adik, nah ini yang posisi antum sebagai adik sekarang. Nah, posisi antum sebagai adik punya kakak. Minal adabi nahwa ikhwatihim al-kibar, maka na'alihim li'abaihi. Maka sebagai adik punya kewajiban terhadap kakaknya, punya kewajiban terhadap kakaknya sebagaimana kewajiban anak terhadap orang tuanya. Jangan karena sama-sama anak, nah kemudian kalau ngomong tidak sopan sama kakaknya, ya, tidak sopan, manggil kakaknya mestinya kakak atau mas atau mbak, tapi dipanggil sesuai namanya. Misalnya, ya, karena apa? Karena kita di Indonesia itu termasuk bahasa yang tidak sopan. Misalnya punya kakak namanya Ahmad, punya kakak namanya Ahmad. Antum kan banyak yang awal namanya Ahmad. Nah, kakaknya punya nama Ahmad, terus mestinya manggilnya Kak atau Mas. Nah, tapi dipanggil apa? Mat. Tukono jajan Mat. Nah, ini anak Surabaya. Sama kakaknya ngomongnya begitu, maka ini tidak boleh. Nah, tidak boleh. Nah ini, Mat, boleh Mat. Tuh, padahal itu siapa? Itu masnya. Nah, perhatikan ini, ya. Padahal itu masnya. Mestinya apa? Memanggil masnya dengan panggilan sopan santun, sebagaimana ketika dia berbicara bersama ayahnya. Berani manggil ayahnya, misalnya ayahnya namanya Ahmad, terus manggilnya Mat, ini Mat. Antum itu kalau di negeri kita, nah itu dosa tuh, ya, itu dosa. Beda sama Arab. Nah, orang Arab itu kalau memanggil sesama saudara itu dipanggil sesuai namanya nggak masalah, tapi itu masyarakat Arab. Nah, kita masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Jawa, punya sopan santun, punya tata krama, ya. Maka ini dalam hal bicara juga demikian. Jadi dalam hal bicara harus punya sopan santun terhadap kakaknya, walaupun antum duduk di bangku SMP atau kelas SMP, kakaknya di kelas SMP, sama-sama SMP, antum kelas 1, kakaknya kelas 2 atau kakaknya kelas 3, maka itu kakak antum. Jangan sampai antum tidak bersopan santun kepada kakaknya. Ini dalam hal berbicara, dalam hal memanggil, maka panggillah dengan kata-kata sopan. Ya, kenapa? Kalau antum memanggil dengan kata-kata sopan, maka kakak akan menghargai
adik. Ya, yang apalagi biasanya yang perempuan itu yang masya Allah punya sayang betul terhadap adiknya. Ya, antum juga begitu. Ya, apa kalau beli makanan, nah ini kakak yang baik ini. Kalau beli makanan selalu ingat siapa? Adik, ya kan? Gak ingat adik, wah ini berarti kakak yang perlu belajar banyak. Oh kan masing-masing sudah dikasih uang jajan sendiri, adik dikasih sendiri, saya dikasih sendiri. Ya, tapi tanda sayang kita sebagai kakak terhadap adik, nah ini seperti itu. Nah, baik. Wa anna alal ikhwatil kibar. Nah ini sekarang sebagai kakak terhadap adik. Nah ini bagaimana? Wa anna alal ikhwatil kibar nahwa ikhwatihim as-sighar makana li abawaihim alaihim min huquqin wa wajibatin wa adabin. Ya. Adapun bagi kakak terhadap adiknya, kakak terhadap adik, maka sebagaimana kewajiban ayah terhadap anaknya. Nah ini, yaitu kita sebagai kakak. Ya, banyak kan kemarin kita kita pelajari apa yang harus dilakukan oleh ayah terhadap anak. Nah, apa yang harus dilakukan oleh ayah terhadap anak. Nah, sebagai kakak misalnya memanggil. Nah, manggilnya pun seharusnya yang paling baik adalah dengan apa? Adik. Nah, ayo dik, sini dik, main sama kakak. Nah, walaupun adik punya nama, misalnya nama Muhammad, boleh sebagai kakak memanggil adiknya dengan nama ayo Muhammad sama kakak. Main di sini, main sama saya. Nah, kenapa? Karena ibu Umi sedang masak. Biar Umi ibu masak, nah adik bermain sama kakak. Nah, begitu. Nah, ketika antum melakukan seperti itu, nah berarti antum punya kebaikan terhadap adik dan punya kebaikan terhadap ayah atau ibu. Berbuat baik kepada ibu berarti apa? Membantu mereka, bahasa Jawanya ngomong. Apa ngomong itu? Ya, memelihara adiknya. Ya, memelihara adiknya. Nah ini. Baik. Jadi apa saja kewajiban ayah, kewajiban kakak terhadap adik, sebagaimana kewajiban ayah terhadap anaknya. Tidak boleh membohongi. Membohongi ini biasanya sering terjadi sebagai seorang kakak membohongi adiknya. Nah, siapa yang pernah seperti itu? Acung. Mentang-mentang sebagai kakak bohongin adiknya. Nah, ini tidak boleh. Ya, demi kebaikan apa? Nah, tidak ada. Yang namanya bohong itu tidak ada baiknya, sekalipun terhadap adik. Adik dikasih uang jajan 3.000, nah, ditaruh di atas lemari misalnya. Kita sebagai kakak ngambil 1.000. Nah, ketika ditanya sama adiknya, Mas, uang saya di mana? Ya nggak tahu saya. Nah kamu taruh mana? Taruh sini. Berapa? 3.000. Nah sekarang tinggal 2.000. Ya nggak tahu saya. Nah ini antum membohongi adiknya. Itu tidak boleh. Atau memperalat adiknya untuk apa? Untuk minta kepada uminya.
minta kepada ayahnya. Ini biasanya juga begitu. Minta uang sama Umi. Nah, kalau ditanya, ini lihat bohongnya. Kalau ditanya untuk apa? Untuk beli jajan. Setelah dia dapat, mana uangnya? Nah, itu antum berarti apa? Ngajari. Selain antum berbohong terhadap adik, antum juga ngajari bohong terhadap adik. Itu tidak boleh. Ini sering biasanya kakak seperti itu. Tapi ini kakak yang jelek. Ya, kakak yang baik tidak seperti itu. Ya, kakak yang baik seperti itu. Nah, juga apa? Menjaga dan memelihara. Kalau misalnya adiknya bertengkar, namanya juga anak kecil, adiknya bertengkar, maka sebagai kakak apa yang harus dilakukan? Membela. Betul, membela. Tapi bagaimana cara membelanya? Jangan dibantu adiknya memukuli lawannya, jangan. Ya, malah Pak, kita sebagai kakak, kamu tadi diapakan? Oh, mas tadi langsung bantu. Wah, ini tidak boleh. Tidak boleh. Membela di sini apa? Membela jangan sampai adik melanjutkan pertengkaran. Nah, ini. Jadi kalau di sini saja lempar-lemparan kayak begitu, ini bisa jadi sama adiknya tidak perhatian. Nah itu. Jadi apa? Ketika makanya kan Rasul bersabda begini. Nanti siapa yang bisa mengartikan? Unsur akhaka zaliman aw mazluman. Siapa yang bisa mengartikan? Ayo. Unsur. Apa artinya unsur? Tolonglah akhaka saudaramu zaliman yang zalim atau mazluman yang dizalimi. Nah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan begitu kepada para sahabat, tolonglah saudaramu yang melakukan kedzaliman, tolonglah saudaramu yang terzalimi. Nah, maka sahabat bertanya, wahai Rasul, kalau menolong orang yang didolimi, jelas namanya didolimi perlu ditolong agar dia tidak didolimi. Maka bagaimana menolong orang yang dolim? Nah, maka menjauhkan dia dari melakukan kedoliman. Nah, ketika melihat adiknya tengkar sama temannya, maka antum harus membantu adiknya dengan cara apa? Tidak melanjutkan pertengkarannya. Jangan malah membela karena adiknya. Kamu tadi diapakan? Ini mas dipukul gini, diantem gini. Nah, namanya juga adik. Antum akhirnya betul ya kamu pukul kepala adik saya. Langsung apa? Dibalas mukul. Nah itu bahaya. Ya, apa? Nanti akan berkepanjangan. Akhirnya dia lapor sama ayahnya. Akhirnya ayahnya datang kepada ayah kita. Coba apa yang terjadi? Akhirnya Pak, ayah bertengkar bersama ayah. Nah, padahal gara-gara sepele saja perkaranya adiknya, ya sudah ayo pulang, tidak apa-apa. Ya nanti kamu dapat pahala. Walaupun kamu dipukul, tidak apa-apa, jangan dibalas, kamu dapat pahala. Nah begitu. Kenapa kok antum bisa mengatakan begitu? Antum sudah santri, sudah tahu kalau didolimi oleh orang lain tidak boleh membalas. Ya tidak apa-apa dik, sabar itu apa mas? Ya sabar itu kalau kamu dipukul tidak membalas, itu sabar, seperti itu. Nah
Jadi ini apa namanya? Apa yang harus kita lakukan tatkala kita sebagai kakak. Nah, yang paling penting dari ini semuanya adalah ini, apa yang antum dapatkan di ma'had ini berupa ilmu kebaikan, maka ajarkan kepada adik. Kan antum juga sudah diajari misalnya adab makan. Sudah belum? Ada yang belum, ada yang sudah. Tapi secara umum sudah. Nah, misal melihat adiknya mau makan, ayo mau makan baca apa? Antum sebagai kakak begitu, ya. Ayo mau makan baca apa? Bismillah. Nah begitu. Ketika melihat adiknya makan dengan tangan kiri, tidak boleh makan tangan kiri, dipindah tangan kanan. Nah seperti itu. Nah, kenapa harus melakukan seperti itu? Karena kita, antum sebagai kakak ini sudah mondok, sudah mengerti adab tata cara makan. Ya, misal juga apa, berpakaian. Nah, ketika adik kita berpakaian, ibu atau umi sedang repot, maka kita bantu umi, kemudian kita ajari adik kita ini cara berpakaian yang benar. Misalnya adik kita masih umur berapa yang biasanya nggak bisa berpakaian sendiri itu? 2 tahun ya? Umur 2 tahun. Nah, ketika memakaikan baju kepada adik atau memakaikan celana, nah kita ajarkan memakai celana misalnya kaki kanan dulu. Ya jangan asal dipakaikan. Ya kenapa? Karena antum di sini juga seperti itu, ya kan? Nah, antum pakai celana di sini itu asal pakai saja apa mendahulukan yang kanan? Mendahulukan yang kanan. Bahkan sebelum memakai itu baca bismillah. Nah, siapa yang asal pakai saja? Nah, jangan yang menunjuk temannya berarti dia pelakunya sendiri. Ya, jadi apa? Karena apa di sini antum diajari tata cara berpakaian yang benar. Maka ketika antum memakaikan pakaian kepada adik, bilalah adik ini kakak bantu pakai celana. Ayo kaki kanan dulu dimasukkan. Setelah itu kaki kiri. Nah, pakai baju juga demikian. Ya, kalau pakai baju maka dahulukan memasukkan tangan kanan sebelum tangan kiri. Terus apa? Baca doa. Loh kan Ustaz kan masih 2 tahun, masih belum bisa baca doa. Tidak apa-apa. Ya, ajarkan. Bismillah. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza. Loh, kok doa itu? Apa? Alhamdulillahilladzi kau kasani. Iya. Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala. Kan seperti itu yang antum baca saat mau memakai pakaian di sini. Enggak. Asal pakai saja. Jangan. Ya. Antum harus berusaha memakai dengan doa. Nah, nanti di rumah ketika memakaikan baju itu pada adiknya, kita ajari seperti itu. Ya, kita ajari seperti itu. Ya, juga apa? Menyuapi makanan, sama menyuapi makanan. Ya, adiknya disuapi makan dengan apa? Kita nyuapi dengan tangan kanan, tapi jangan dibohongi. Ketika umi sedang masak, kemudian lauknya telur puyuh misalnya. Nah, telur puyuh sama umi dikasih 5 butir. Dikasih 5 butir misalnya. Tapi ternyata
yang kita suapkan berapa butir? 1 atau 2 butir, yang 3 dimakan. Ini tidak boleh. Ini namanya, orang sini bilangnya bujui, membohongi. Ya, buju itu bohongi, tidak boleh. Ketika nyuapin, karena masih kecil itu tidak boleh makan banyak telur. Ayo dek, kamu 2 saja, yang 3 kakak. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Karena apa? Antum sebagai kakak juga sudah punya jatah sendiri. Nah, itulah, dan masih banyak hal yang apa namanya, yang harus kita lakukan ketika sebagai kakak. Nah ini, masya Allah, itulah keindahan agama kita. Dan ini ya, coba perhatikan, tunjukkan kepada abi, tunjukkan kepada umi, tunjukkan kepada ayah, kepada ibu, bahwa antum di sini belajar agama. Jangan belajar agama pada antum. Belajar agama ini termasuk belajar agama. Tunjukkan, saya di Ma'had belajar ilmu agama dan bisa saya terapkan di rumah. Kira-kira apa yang akan dilihat oleh, atau apa yang dirasakan oleh abi antum, oleh ayah antum, oleh ibu antum, tatkala antum pandai sekali merawat, menjaga, memelihara adiknya. Maka sang ayah, ayah akan mengatakan, ternyata selama ini saya kepanasan mencari nafkah. Selama ini saya berangkat pagi pulang sore, ternyata Pak tidak sia-sia. Kenapa? Saya mendapati anak saya yang di pondok ini ada perubahan baik, yaitu apa? Bisa berbuat baik, bisa mendidik, bisa mengajari adiknya. Nah seperti itu ya. Maka ini adalah hal yang perlu untuk kita perhatikan tatkala kita ini sebagai kakak. Jangan malah sebaliknya. Ya, urusan adik itu urusannya abi, urusannya adik itu urusannya umi. Saya tidak mau tahu. Nah, ini tidak boleh. Mau ini mau itu, adik urusannya umi. Nah, ini tidak boleh. Ya, ada yang semacam itu, nggak mau tahu. Entah adiknya begini, adiknya begitu. Nah, tidak mau tahu. Ini jangan sampai seperti itu. Kenapa? Antum tidak sama dengan mereka yang tidak belajar. Bukankah apa? Allah berfirman, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lam. Apakah orang yang belajar, orang yang mengerti sama dengan orang yang tidak mengerti? Kira-kira jawabannya apa? Apakah sama orang yang mengerti dengan orang yang tidak mengerti? Kira-kira jawabannya apa? Nah, apa jawabannya? Apakah sama orang yang mengerti dengan orang yang tidak mengerti? Jelas tidak sama. Ya, maka orang yang mengerti, terutama mengerti dalam ilmu agama, nah maka dia akan berusaha untuk melakukan sesuatu berdasarkan ilmu agama yang dipelajari. Nah, jadi seperti itu. Maka antum ya nanti ketika pulang, kapan pulang antum, liburan pulang? Desember. Ya, ketika liburan pulang, bagi antum yang punya kakak, maka bagaimana antum berakhlak kepada kakak. Bagi antum sebagai adik, maka bagaimana bagi antum terhadap sebagai kakak, maka bagaimana antum berakhlak kepada
adiknya. Baik, ini sudah isya, insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain, yaitu besok kita lanjut ke ini al-adabu ma'al aqarib. Nah, untuk apa? Untuk berikutnya ditunda dulu. Itu urusan suami istri. Nah, itu ditunda dulu. Ya, ya itu kita tunda dulu. Besok saja kalau antum sudah dewasa. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.